Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Tadi kan kita akan bahas tentang visi misi Anies ya, Capres Anies tentang pendidikan. Dalam hal ini adalah tentang keadilan dan kesetaraan di bidang pendidikan. Jadi saya sudah mendengar ya di banyak debat yang dilangsungkan oleh pasangan Amin nih ya, Capres Amin yaitu Anies dan Caimin itu membicarakan tentang pendidikan, di mana semuanya akan mendapatkan keadilan dengan kesetaraan. Ini bagus sekali guys. Jadi pertama, semua properti sekolah yang mana ada IMB, kita tahu semua properti kita ini punya IMB kan. Nah, itu khusus sekolah itu digratiskan guys. Jadi sekolah tidak perlu bayar IMB. Karena kita tahu ya, sekolah tuh kalau di desa oke lah, IMB-nya masih murah. Meskipun nggak juga dikatakan murah. Karena tetap bayar juga kan. Nah, itu siapa yang nanggung? Tentu adalah dana bos juga atau bahkan orang tua murid. Sehingga nanti akan menyusahkan orang tua murid untuk memikirkan biaya pendidikan anaknya, gitu kan. Nah, ada kan di kota besar, kayak di Jakarta Pusat atau di kota saya ini Pekanbaru tengah kota, itu berapa IMB-nya guys? Ya, kayak di saya ini di tengah kota tuh ada Pekanbaru ya, ada SMA 1, SMA 8, SMA 9, SMP 4, SMP 8. Jadi itu IMB pasti mahal karena adanya di tengah kota guys. Nah, dibebankan siapa itu? Tentu ke orang tua murid. Sehingga nanti akan bayar uang lebih mahal, SPP-nya kah, uang pembangunan dan segala macamnya. Nah, makanya itu nanti akan digratiskan. Sehingga biaya pendidikan itu akan murah dibayar oleh orang tua murid. Sehingga mereka bisa lebih produktif, sehingga mereka tuh bisa alokasikan dananya untuk hal lain. Misalnya mereka untuk buka usaha, sehingga nanti ekonomi kita akan maju guys. Karena uang tuh putar, tidak habis hanya untuk bayar biaya pendidikan. Jadi biarlah pemerintah yang tidak mendapatkan dana pajak dari IMB, yang penting orang tua bisa punya tabungan bahkan mungkin kan. Jadi mereka tuh punya bumper, sehingga kalau ada terjadi ekonomi turun atau kena PHK, mereka bisa bertahan. Kalau mereka rajin kerja ya, nanti uang tuh bisa tuh usaha modal itu, karena alokasi dari pendidikan itu berkurang gitu guys. Bahkan sangat sedikit sekali, bahkan mungkin bisa hilang gitu kan dengan program yang akan dilaksanakan oleh Anies ini guys. Nah, itu pertama yaitu menggratiskan semua IMB untuk bangunan sekolah. Apa itu? Mau swasta, mau negeri, mau sekolah agama, semua gratis. Lalu yang kedua itu kesetaraan dalam hal dana. Jadi dana BOS tidak hanya akan dikasihkan kepada sekolah-sekolah negeri, tapi juga ke sekolah swasta, ke sekolah agama. Jadi dana BOS akan disebar merata. Semua sekolah akan dapat. Tidak ada lagi yang dianaktirikan. Ya, karena kita tahu orang tua yang menyolokkan anak di swasta itu juga bayar pajak. Ya, bayar pajak juga guys. Mereka tuh bayar pajak juga. Jadi nggak adil kalau hanya dikasihkan kepada negeri. Dan ingat, nggak semua sekolah swasta itu adalah sekolah orang kaya. Ada sekolah swasta yang kayak pesantren, kayak sekolah-sekolah yang ya swasta yang marginal juga ada. Nah, itu semua nanti akan mendapatkan keadilan, sehingga semuanya itu merata, tidak ada kecemburuan. Jadi semua anak-anak itu akan mendapatkan kualitas pendidikan yang minimal cukup dan tidak ada yang kurang guys, karena dana BOS itu sebenarnya merata gitu kan. Nah, kalau untuk sekolah-sekolah swasta yang kaya, yang orang tuanya bayar lebih, itu dia akan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi mereka gitu. Atau mungkin sekolah swasta punya kebijakan untuk mengurangi biaya mereka karena sudah dibantu pemerintah untuk dana bosnya gitu kan, sehingga nanti biaya untuk orang-orang ini akan kurang gitu. Untuk orang kaya ini gitu kan adil. Jadi jangan mentang-mentang dia kaya lalu dia tuh nggak dapatkan fasilitas dari pemerintah, bos, nggak gitu juga guys, itu namanya nggak adil. Karena mereka juga perlu bayar pajak, bahkan mereka tuh bayar pajak lebih tinggi dibandingkan kita gitu kan, yang hidupnya di kekurangan ini guys. Nah, juga guru-gurunya juga tentu guru-gurunya akan disetarakan semua.
ya gajinya akan mendapatkan minimal UMR misalnya gitu kan, disetarakan guys, sehingga tidak akan lagi kita dengar guru-guru yang merana, guru-guru yang harus bekerja lagi karena gajinya kurang, sehingga mereka tuh lagi fokus untuk mengajar. Kalau mereka ya, saya aja guys jadi guru guys, gaji saya cuma 3.000, saya itu nggak mungkin itu mampu menutupi biaya hidup keluarga saya, otomatis saya harus bekerja lagi. Jika kalau saya kerja lagi, tentu saya akan capek, fokus saya terbagi, sehingga nanti anak-anak ini akan agak kurang terperhatikan guys, karena fokus saya sudah terbagi gitu, tenaga saya sudah habis di tempat lain untuk cari nafkah, di tempat lain untuk menutupi kebutuhan keluarga saya. Nah itu dalam Paris itu tidak akan terjadi karena guru-gurunya semua akan diperhatikan. Ini tidak akan ada guru-guru satupun yang kekurangan guys, semuanya akan mendapatkan kecukupan dan adil. Tidak ada itu perbedaan antara guru swasta, negeri, guru honorer dengan ASN, semuanya akan mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Sehingga anak didik itu, jadi sehingga mereka itu bisa fokus untuk mengajar, dan anak didik kita akan mendapatkan pendidikan yang baik. Karena guru-gurunya semuanya fokus untuk mengajar. Nggak perlu lagi guru-gurunya khawatir untuk memikirkan urusan periuk mereka, dapur mereka, karena semuanya sudah dicukupkan oleh pemerintah. Nah itu guys. Jadi ini program yang bagus sekali yang perlu kita dukung, karena selama ini kita lihat ada banyak sekali ketidakadilan dan kesetaraan. Bagaimana sekolah apa? Jadi kalau ada kan orang tuh misalkan dia masuk negeri nggak terima, kerja ke swasta, lalu dia masa maskul gitu, masa aduh ini sekolah kelas 2 gitu kan, enggak lagi karena setara, levelnya setara gitu. Nah, orang kaya tetap dia mau, mungkin dia cari swasta yang bagus internasional juga silakan. Dia kan dia punya dana lebih silakan, dan dia akan bayar lebih murah. Jadi dia tuh nggak bayar mahal. Atau mungkin sekolahnya mau tetap bayar mahal tapi kualitas tingkatkan kan bagus-bagus lagi gitu. Intinya adalah semuanya akan dijaga pada level cukup ya. Jadi tidak ada yang mikir yang aneh-aneh lagi. Mikir semuanya fokus untuk mendidik dan semuanya fokus untuk belajar, sehingga akan menghasilkan Indonesia yang cerdas dan bisa membangun negeri ini guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.